Assalamualaikum, welcome back di channel Ami Zerbia. Di video kali ini aku lagi mau menjawab beberapa pertanyaan yang banyak banget ditanyakan seputar tanaman potos. Nah, ini aku videoinnya malam, jadi pakai lampu. Nah, yang paling banyak ditanyakan itu Scindapsus pictus exotica. Nah, itu ada dua pertanyaan yang aku rangkum. Satu, gimana sih caranya supaya Scindapsus pictus exotica kita bisa cepat rimbun? Terus yang kedua, kenapa sih daun dari Scindapsus itu menggulung? Yang pertama, kalau misalkan Scindapsus pictus pengen cepat rimbun, itu yang pasti nggak bisa dalam waktu yang singkat ya. Setidaknya 2-3 bulan prosesnya sampai dia mulai rimbun. Memang jenis Scindapsus pictus exotica ini agak lambat dibandingkan dengan jenis potos yang lain, kayak misalkan Epipremnum, itu agak cepat. Sedangkan Scindapsus exotica ini agak lama. Tapi kalau dia sudah mulai keluar terus daun, nah dia bakal keluar terus daunnya sampai bisa serimbun ini. Nah, jadi kalau aku sebenarnya nggak ada tips khusus dan juga nggak ada pupuk khusus ya supaya dia cepat rimbun, karena itu semua berdasarkan waktu aja sih, lamanya kita merawat, jadi nanti bakalan rimbun sendiri. Dan kalau tips dari aku, jadi misalkan si batang Scindapsus itu sudah mulai menjuntai ke bawah, nah kalian bisa lingkarkan batang ini ke bagian tanahnya. Nah, jadi setelah dia menjuntai, itu batangnya bisa dilingkari, melingkar ke keliling potnya gitu. Seperti ini. Ini kalau misalkan dilihat, ini ada banyak banget batang di dalam, karena dulu waktu baru mulai menjuntai, aku langsung kelilingkan di atas potnya seperti ini, jadi akarnya bisa ikut menyentuh tanah, jadi nanti akan ada banyak tunas. Jadi dalam satu pot kita punya beberapa tunas, nggak cuma satu aja yang menjuntai, jadi ada beberapa cabangnya gitu. Nah, kalau misalkan cuma dibiarkan menjuntai aja ke bawah, itu kan nggak terlalu bagus kelihatannya. Jadi biasanya batang yang sudah menjuntai itu langsung aku naikin ke atas, aku bikin melingkar di atas media tanahnya seperti itu. Jadi dia dikeliling gitu bentuknya. Nah, jadi nanti kalau udah sudah rimbunnya akan seperti ini. Dan juga tips dari aku supaya cepat rimbun itu biasanya sering di cutting aja. Jadi kalau misalkan udah mulai panjang, kita udah bisa cutting. Nah, kalau misalkan di cutting nanti bakalan tumbuh kayak tunas-tunas baru kayak gitu. Dan ada beberapa tunas lagi. Terus kalau misalkan kenapa sih daun Scindapsus pictus itu menggulung? Nah, menggulung itu bisa jadi ada beberapa faktor ya. Bisa jadi dia kepanasan, bisa juga dia kurang disiram. Nah, bisa juga emang dia tanahnya itu kering kayak gitu, bisa menyebabkan juga dia jadi menggulung. Nah, kalau tips dari aku, biasanya aku semprot-semprotin aja pakai larutan B1. Nah, 1 liter air itu dengan 1 sendok B1. Nah, terus disemprotin setiap hari. Nah, kalau aku seperti itu. Terus penempatan juga penting. Penempatannya Scindapsus itu nggak boleh kena matahari langsung ya. Jadi dia bisa ditaruh di tempat yang teduh. Kalau misalkan terkena matahari selewat itu nggak apa-apa. Tapi sebenarnya walaupun low light juga dia itu masih bisa tumbuh dengan baik kok. Nah, hampir sama juga seperti Siri Enjoy atau Epipremnum Enjoy, ini juga sama seperti itu. Kalau misalkan udah mulai menjuntai ke bawah kayak gini, kita bisa naikin aja ke atas potnya kayak gini sampai menyentuh tanah gitu. Dan kita juga bisa cutting supaya dia makin rimbun. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kalau Scindapsus itu menggulung, biasanya kalau kita habis cutting ya,
Nah, ini aku ada contoh Skindapsus yang baru aja aku cutting. Awal-awal waktu itu dia memang menggulung daunnya. Terus aku rajin semprot aja dengan B1 setiap hari. Terus penempatannya juga diperhatikan dan tanahnya juga diperhatikan. Nah, sekarang udah mulai tumbuh tunas barunya dan daunnya udah nggak melengkung lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalau daun Skindapsus pictus kita menggulung, kita bisa semprot aja pakai B1 setiap hari. Seperti yang tadi aku jelaskan, 1 liter air itu dengan 1 sendok larutan B1 gitu. Oke, semoga videonya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang Skindapsus pictus. Banyak banget yang tanya, tapi itu tadi 2 poin pertanyaan yang paling sering banget ditanyakan. Nah, ini juga berlaku untuk tanaman-tanaman jenis lainnya ya, Epipremnum Marble Queen atau yang Golden Pothos, itu juga sama aja. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa kalau suka videonya, please di like dan di subscribe channelnya. Dan jangan lupa juga follow Instagramku @tingtatin. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum.